Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran yang keenam. Kalau begitu langsung saja yuk ke pembelajarannya. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengar dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, pembelajaran yang lalu kita belajar bagaimana cara menolak permintaan orang lain dengan sopan. Hari ini kita akan belajar nih anak-anak tentang sebuah dongeng yang di dalamnya menolak permintaan seseorang. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot, kata si JJ. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, di sini ada ceritanya. Si JJ menolak permintaan tolong dari kakek jerapah yang meminta diambilkan daun segar. Akhirnya si kakek jerapah ditolong oleh siapa anak-anak? Iya, ditolong oleh Jojo. Padahal Jojo tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi mau menolong. Suatu hari si JJ malah mendapatkan kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Lalu hewan-hewan di sekitarnya mau menolong atau tidak anak-anak? Iya, mau. Iya, hewan yang lainnya menolong JJ karena tidak tega melihat JJ. Sejak saat itu JJ sadar bahwa hidup harus saling tolong menolong. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Tadi hewan-hewan bergotong royong untuk menolong si JJ. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Ayo, sila keempat itu apa anak-anak? Dilambangkan dengan apa sila keempat? Iya, dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu bunyi sila keempat itu apa? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada contoh penerapan di masyarakat. Yang pertama, menghargai pendapat ketika bermusyawarah.
Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada itu apa? Lapang dada itu tidak marah, tidak emosi. Jadi kalau kita bermusyawarah harus menerima dengan legowo. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Yang kelima, musyawarah pemilihan ketua RT. Itu juga merupakan contoh sila keempat di masyarakat. Yang kelima, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Penerapan sila kelima di masyarakat. Contohnya di sini. Kita harus tahu dulu anak-anak simbol atau lambangnya sila kelima itu apa? Iya, simbolnya padi dan kapas. Contoh penerapannya. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak hidup boros. Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini contoh penerapan sila kelima di masyarakat. Hubungkan pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita lihat dulu di sini anak-anak. Di sini ada dua sila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Sila keempat lambangnya kepala banteng dan sila kelima padi dan kapas. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama di sini ada orang yang sedang bermusyawarah. Gambar kedua di sini si Udin membantu nenek menyeberang jalan. Dan yang ketiga ini gambarnya apa anak-anak? Mengadakan posyandu. Lalu yang keempat ini mungkin lagi bermusyawarah di dalam pembentukan RT. Dan yang kelima ini adalah menolong korban bencana alam. Lalu di sini kita lihat gambar yang pertama tadi. Yang di sini ini gambar pertama ini bermusyawarah. Orang bermusyawarah ini tentunya sesuai dengan sila keempat atau sila kelima anak-anak. Iya, jadi orang bermusyawarah ini sesuai dengan sila keempat. Lalu kita beri tanda seperti ini anak-anak. Dan untuk gambar nomor 2 sampai gambar nomor 5 kalian kerjakan di buku tematik. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada angka 193 ditambah 117 dikurangi 200. Tetapi tugas kalian itu tidak hanya mencari jawabannya saja, tetapi juga membuat cerita dari soal tersebut. Misalnya, Bu Putri kasih contoh ya. Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Berapa sisa kelereng Adi sekarang? Nah, baru kita kerjakan. 193 ditambah 117 kita kerjakan di sini. Ingat, penjumlahan kita harus kerjakan dari angka terakhir, angka satuannya dulu. 3 ditambah 7
sama dengan 10. Maka kita tulis angka terakhirnya, yaitu 0, 0. 1 kita simpan di atasnya 9. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 9, 10. 10 ditambah 1, 1. Kita tulis angka terakhirnya lagi, tulis angka 1. Jadi depannya angka 1 juga kan? Jadi di sini disimpan 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi 193 ditambah 117 hasilnya 310. Setelah itu diberikan kepada adik. Jadi dikurangi. 310 dikurangi 200. Kita kurangi secara bersusun. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi sisa kelereng Adi sekarang ada 110. Nah, kalian kerjakan untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan di buku tematik. Begitu anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 di pembelajaran ke-6. Tidak terasa kita akan memasuki tema 2. Nah, anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap rajin, tetap semangat, dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga Tuhan memberkati.